bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, pasti semuanya dalam keadaan iman dan Islam. Insya Allah ya. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Agustina Dwi Tristianti, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kaifiat sholat fardu dan sholat qashar jama', diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu fikih, dengan dosen kami yaitu Bapak Muhammad Sabrina MPDI. Di sini saya ditemani oleh dua partner saya, yaitu Khofifah Indar Farawansa dan Windy Dwi Latifah. Nah, sekarang saya akan mempersilahkan kepada Khofifah Indar Farawansa untuk menjelaskan tentang apa sih itu sholat fardu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat yang menurut hukumnya fardu, artinya wajib dilaksanakan. Fardu terbagi menjadi dua, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Fardu ain ialah kewajiban masing-masing orang Islam, sedangkan fardu kifayah ialah kewajiban dari semua orang Islam. Tetapi apabila sudah dilakukan oleh muslim yang lain, maka kewajiban ini gugur. Contohnya sholat jenazah. Contoh sholat fardu ain ialah sholat Jumat bagi laki-laki dan sholat 5 waktu. Yang akan dijelaskan di sini ialah sholat 5 waktu, yaitu sholat yang wajib dilaksanakan oleh orang muslim, berakal, balik, suci dari haid dan nifas pada waktu-waktu yang telah ditentukan bagi orang-orang yang beriman sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Sholat duhur 5 waktu adalah sholat fardu 4 rakaat, yaitu waktu mengerjakannya dari waktu tergelincirnya matahari sampai bertambahnya bayangan suatu benda dari ukuran yang sebenarnya. Yang kedua, sholat asar. Sholat asar ialah sholat fardu 4 rakaat yang waktu mengerjakannya dari habisnya waktu duhur sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga, sholat maghrib. Sholat maghrib ialah sholat fardu 3 rakaat yang waktu mengerjakannya dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah atau langit berwarna hitam semua. 4. Sholat isya. Sholat isya ialah sholat fardu 4 rakaat yang mengerjakannya dari hilangnya mega merah sampai timbulnya fajar shidik atau waktu subuh. Dan yang kelima, sholat subuh. Sholat subuh ialah sholat fardu 2 rakaat yang mengerjakannya dari munculnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari dari ufuk barat. Fajar shadiq ialah sebuah cahaya putih-putihan yang terlihat pada waktu subuh sebagai batas antara akhir malam dengan permulaan pagi. Sekian dan terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan dari Khofifah Indar Farawansa. Menambahkan sedikit dari penjelasan Khofifah, pada hakikatnya waktu sholat itu ditentukan berdasarkan kapan habis waktu sholat sebelumnya, kecuali antara sholat subuh dan zuhur. Tambahan untuk sholat maghrib. Waktu sholat maghrib kebanyakan ulama mengatakan bahwa sholat yang paling singkat waktunya adalah sholat maghrib. Karena sholat maghrib itu banyak yang mengatakan hanya cukup untuk qobliyah, ba'diyah, dan sholat maghrib itu sendiri. Jadi untuk waktu maghrib sangat singkat. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan dari saudara Windy Dwi Latifah mengenai apa sih itu sholat qashar jama'. Pengertian sholat qashar jama'. Sholat qashar jama' ialah sholat dengan meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Sholat qashar jama' merupakan keringanan yang diberikan kepada mereka yang melakukan perjalanan. Jadi di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mempersulit hambanya untuk melakukan ibadah. Salah satu contohnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbolehkan hambanya yang
Adapun sebab-sebab dikerjakannya sholat qashar jama', tentunya diperbolehkan sholat qashar harus memenuhi kriteria terlebih dahulu. Kriteria diperbolehkan mengerjakan sholat qashar ialah: pertama, perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat. Yang kedua, jarak jauh sekurang-kurangnya 80,640 km lebih atau perjalanan sehari semalam. Yang ketiga, sholat yang diqashar adalah sholat adaan atau saat ini bukan qodaan. Yang keempat, berniat mengqashar ketika takbiratul ihram. Adapun waktu-waktu yang diharamkan mengerjakan sholat, yang pertama, ketika matahari terbit hingga meninggi. Saat matahari terbit hingga muncul seluruh bulatan di ufuk, umat Islam dilarang untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Namun bagi orang yang mengejar sholat subuh yang tertinggal atau kesiangan, maka waktu tersebut tidak dilarang. Yang kedua, ketika matahari tepat berada di tengah-tengah cakrawala sehingga bergeser ke barat untuk waktu istiwa. Ketiga, matahari berwarna kekuningan saat menjelang terbenam. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili kelompok 6 mengucapkan syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.